ya kan? Nah, saya mau katakan, karena hati-hati loh, karena kita menjadi tanpa sadar membuat perangkap-perangkap yang menyebabkan negara ini sebagai bagian dari mafia hukum atas proses pengadilan ini mengunci kita semua, sehingga kita tidak bisa kritis. Karena ini ada problem pembuktian, teman-teman. Ada problem pembuktian. Saya kira walaupun Bang Rizal Ramli ngomong soal Nixon, tapi kita dari segi pembuktian kan masih lebih sangat kampungan dibandingkan dengan membongkar kasus Nixon gitu loh. Kasusnya mungkin sama dengan Nixon, tapi proses pembuktiannya kampungan betul. Nggak lihat tadi nih, apa nggak Baba lihat nih kan kampungan betul nih pekerjaan kayak begini. Ya tapi kita sudah terlanjur ditampilkan sebagai demokrasi langsung prosedural, sehingga proses hukum pun formal legalistik gitu. Nah, tinggal apakah peluang-peluang yang ada sekarang ini bisa kita dorong. Nah, politiknya harus kondusif, dan yang kita lawan sekarang adalah pemerintahan yang bagian dari mafia hukum ini. Kan saya udah ngomong, saya membutuhkan presiden negara Republik Indonesia, bukan presidennya Partai Demokrat atau suaminya Ibu Ani atau bapaknya Ibas. Ingat itu. Ya. Tapi yang terjadi sekarang kan ini, akibatnya jadi kita tidak dorong. Terus medianya nungguin siapa orang yang berani nih antara menuduh nih nanti nih. Ya, saya nggak akan nuduh sekarang kayak dulu-dulu di jalanan. Kita perkarain kalau ada buktinya. Setuju. Ya, kita perkarain loh kalau ada buktinya. Nah, itu yang saya kira kita dorong, dan itu ya saya ngomong dengan enteng begini, tapi beban pekerjaannya ada Pak Maktir, ya. Apalagi lawyernya kan udah pada diberhentiin, yang ditunjuk adalah Bang Maktir gitu. Nah, saya kira harus ada investigasi tandingan yang menyusun rangkaian kelemahan-kelemahan ini menjadi satu tandingan tersendiri. Karena kalau kita biarkan buku yang dikeluarkan oleh Antasari itu berdiri sendiri, maka akan lebih banyak orang mengatakan jelas aja lo pelakunya, ya lo bela diri lo sendiri. Kenapa? Karena buku yang dikeluarkan itu dikeluarkan dalam konteks masyarakat yang tidak sehat, yang dicekokin terus oleh mafia. Itu soalnya. Biar bagus sebagus apapun itu ditulis oleh seorang penulis yang bagus sekalipun, kalau dia berdiri pada konteks masyarakat yang kayak begini, aduh. Ya, sejarah maksudnya apa? Sejarah terbitin buku. Apa maksudnya begitu? Kan enggak. Kalau ini tidak, mesin ini akan rakus. Karena dia akan menghadapi sebuah suasana yang dia tidak ingin mengakhiri kekuasaan yang begitu nikmat. Dan kekuasaan yang begitu nikmat sekarang ini membutuhkan uang kontan. Jadi saya kira mengorbankan orang, apalagi perempuan, menjadi bagian yang dengan begitu sangat mudah dilakukan untuk menjatuhkan lawan-lawan politiknya. Ya. Nah, jadi kalau pertanyaan lebih teknis lagi, untuk mempersoalkan proses pengadilan itu di mana? Ya PK satu-satunya. Dan itu kesempatan yang terakhir. Kalau enggak nanti Pak Bang Magdir ini harus main sirkus PK atas PK. Ya kan? Ya jadi begitu. Akibatnya apa? Hukumnya rusak. Ya emang hukumnya udah dirusak dari awal. Ya kan? Hukum kan dari awal sudah rusak. Cuma di masa lalu dia bukan hanya menjadi bagian dari kebijakan politik. Kalau sekarang ini bagian dari kebijakan kepentingan pribadi gitu. Yang saya sangat heran adalah, mohon maaf, abang saya di sebelah saya ini, polisi menjadi bagian yang mudah dibeli untuk melakukan itu, gitu loh. Dan yang paling gampang beli polisi-polisi itu, ya pengacara. Ya, bagian dari itu. Ya, karena itu saya berani mengatakan bahwa mafianya ini udah mafia investasi. Udah mafia investasi, udah bukan lagi Markus atau Matius, udah bukan itu. Jadi udah perilakunya. Dan saya kira bukan hanya sampai level Kapolri lah. Kita lihat nanti ya, gonjang-ganjing pemilihan ketua Mahkamah Agung. Pertarungannya kayak apa? Gonjang-ganjing pertarungan ketua menjadi Jaksa Agung. Itu kan kelihatan sekali. Ya. Yang paling banyak bergerak sebenarnya mafia, kantong-kantong mafia. Nah,
Wartawan tinggal nunggu, kapan nih Johnson nyebutin kantong-kantong mafia dan siapa pelakunya, kan gitu nih sekarang nih. Jangan dorong kayak begitu. Dorong dulu suasananya sehat, baru kita akan dengan sangat berani mencoba mengatakan itu dengan ada dasarnya. Karena pengalaman saya misalnya mengungkap bahwa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bertanggung jawab atas penyiksaan yang dilakukan oleh Detasemen 88 terhadap anak-anak yang mengibarkan bendera di depan dia. Begitu saya ajukan ke pengadilan dan itu menjadi problem nasional bangsa ini, dia nggak nyerang saya kok. Beda dengan di masa lalu, ini udah tangkep. Yang kedua, saya pembela NII sudah sejak lama. Ya. Ini udah ketahuan di mana-mana dan kemana-mana, dia nggak berani. Itu artinya ada apa dengan pemerintahan ini? Ya, di masa lalu saya, waduh, itu banyak sekali yang disiksain NII itu. Yang saya mau katakan adalah proses penegakan hukum. Pertanyaannya, kenapa proses penegakan hukum termasuk proses pengadilan sekarang ini makin macet terhadap NII, sementara terhadap kasus-kasus Senturi, kasus mafia pajak, kasus Antasari, kok begitu canggih dia menusuknya dan mengunci. Yang mengerjakan ini semua kan polisi dan jaksa. Dan polisi dan jaksa ini yang mimpin pada waktu itu adalah Bambang Hendarso Danuri dan jaksa agungnya si Hendarman Supanji. Yang di depan DPR pun berani berbohong dan tidak ada resikonya. Dia kan ngomong bohong, ada rekaman apa segala macam. Nggak ada resikonya. Jadi enak betul jadi pemimpin di negara mafia seperti ini. Nggak ada resikonya, makanya jadi pemimpin lah. Nah, jadi kita membutuhkan sebuah keadaan di mana keberanian menjadi penting untuk mengungkap masalah ini sehingga buktinya ada dan kita bisa membongkar ini lebih lanjut. Saya kira itu, bukan menunggu seorang yang berani yang asal menuduh ini itu. Saya kira teman-teman yang bukan hanya saudaranya, saya kira teman-teman yang disiksa di Hotel Nirwana itu harus membuat testimoni kira-kira kenapa dia harus disiksa seperti itu, karena pasti siksaan itu dalam rangka melengkapi skenario yang sudah dibuat, bukan dalam rangka analisis kemungkinan dari seorang penyidik. Mungkin itu. Terima kasih.